Selamat pagi, semangat pagi. Amin. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi buat saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya hari ini damai sejahtera dan berkat atas Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua ya. Hari Paskah ini adalah hari kemenangan buat kita, karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Amin. Puji Tuhan, minggu kemarin kita tahu kita memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Artinya, yaitu hari di mana kita mengalami yang namanya kemenangan hidup ya. Dia telah mengalahkan maut, saya katakan, dan memberikan suatu pengharapan yang pasti buat saudara dan saya. Sebelumnya saya sekali lagi kita ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Paskah ini memberikan suatu kemenangan buat hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus kita bangkit buat saudara dan saya. Kita buka di ayat Matius 28. Ya, ayatnya yang ke-6, saudara-saudaraku. Matius 28 ayatnya yang ke-6. Ya, saya bacakan. Firman Tuhan tertulis demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sekali lagi saya bacakan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan merenung sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang dari ayat yang kita baca tadi ya. Saya mengajak saudara untuk kita melihat makna daripada kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri ya. Jumat yang lalu kita tahu di situ adalah hari Jumat Agung di mana Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, dan hari Minggu pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, dalam minggu-minggu ini saudaraku yang terkasih, Alkitab memberitakan bahwa kita berada di minggu-minggu di mana Kristus menyatakan dirinya ya. Menyatakan kebangkitan kepada orang percaya. Jadi kalau kita orang percaya, kita sudah dianggap sebagai murid-muridnya. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita berada di fase di mana 1 minggu setelah kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saya rindu mengajak saudara untuk merenungkan kembali tentang masa-masa kebangkitan itu ya saudaraku. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi inti dari iman Kristen ya. Tanpa kebangkitan, salibnya hanya suatu cerita penderitaan ya. Namun karena Yesus bangkit, salib itu menjadi simbol kemenangan buat kita nih saudaraku. Kebangkitan bukan hanya tentang Yesus hidup kembali saya katakan, tetapi tentang hidup kita yang diubahnya selamanya. Katakan amin. Pagi ini kita akan merenungkan makna kebangkitan Yesus ya. Kita lihat di dalam suatu Alkitab ya, banyak menceritakan bahwa makna dari kebangkitan Yesus itu sendiri ya. Makna itu mari kita lihat, kita buka lagi di dalam Roma ayatnya yang ke-6, Roma 6 ayat ke-9 sampai ke-10. Saya bacakan ulang, Roma 6 ayat 9 sampai ke-10. Ya, saya bacakan di ayat ke-9 di sini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali dan untuk selama-lamanya. Ingat, saya bacakan sekali lagi. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di sini makna kebangkitan Yesus yaitu bukti kemenangan atas dosa. Yang pertama, kita belajar bukti kemenangan yaitu atas dosa-dosa kita, atas dosa saudara dan saya ya. Artinya, dosa yang tidak lagi mengikat hidup kita. Kita punya kuasa untuk hidup benar. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Mari kita nyanyikan, ku menang di dalam nama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Yes, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan sekali lagi, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita percaya dengan kebangkitan Yesus membuat kita lebih hidup dan kita merasa suatu hidup kemenangan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Ya. Pertama adalah bukti kemenangan atas dosa. Yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus itu sendiri. Mari kita buka di ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayatnya ke-55. Ya. 1 Korintus 15 ayatnya ke-55. Saya akan bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sekali lagi. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berarti yang kedua yang menyatakan bahwa makna dari suatu kebangkitan Yesus yaitu kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian. Haleluya, puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kita tidak perlu takut mati lagi, saudaraku, karena kematian bukan sebuah akhir. Karena itu hanya pintu menuju suatu kekekalan dalam hidup kita. Ada hidup kekal bersama Tuhan. Kebangkitan memberi harapan di tengah kehilangan, bahkan dalam penderitaan hidup kita. Dan ketidakpastian dalam hidup kita ya saudaraku. Dalam kebangkitan dikatakan tadi, iblis dikalahkan di dalam maut. Mari kita nyanyikan, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan beriman, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, kita percaya dalam Yesus, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita ada kemenangan, iblis dikalahkan di dalam nama Yesus. Baik,
Yang ketiga, yaitu makna dari kebangkitan Yesus adalah, mari kita buka di dalam Roma ayatnya yang ke-14. Maaf, saya ulang lagi. Roma 1 ayat ke-4. Roma 1 ayat ke-4. Firman Tuhan mengatakan demikian tertulis, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kubur kosong adalah membuktikan bahwa dia hidup dan bangkit sebagai anak Allah, menyatakan keilahiannya. Jadi yang ketiga, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Amin. Kita percaya dengan kuasanya anak Allah, di dalam iman kita bisa memperoleh suatu kesembuhan, bisa menyucikan, dan dari suatu tebusan atas dosa-dosa kita. Kita katakan, kita percaya dia anak Allah yang berkuasa. Mari kita nyanyikan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, amin. Yesus namanya, yes, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan apa? Bahkan mati, ya, tebus dosa kita, tebus dosaku, amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, amin. Menyucikan, bahkan apa? Bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, sebab dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup berarti, hidup berarti sebab dia hidup. Haleluya. Jadi yang ketiga, kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yang keempat, mari kita baca dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Artinya, saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, dalam kebangkitan, kita percaya kita memperoleh namanya jaminan hidup baru. Ya, masa lalu kita tidak ditentukan dengan masa depan kita, karena kita bisa mulai hidup yang baru di dalam Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Oleh karena itu kita percaya ketika kita hidup di dalam Kristus, kemuliaan penuh atas hidup kita. Katakan amin, haleluya. Yang kelima, saya mau katakan yang terakhir di sini, saudara-saudaraku. Mari kita buka di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-1. Kolose 3 ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan mengatakan demikian. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya apa, saudaraku? Di sini yang kelima yang saya mau katakan yaitu panggilan
untuk kita hidup berbeda. Apabila kita sudah mengenal Kristus, jadi dalam perkara ini kita harus hidup di dalam Kristus, saudara-saudaraku. Kita tinggalkan dunia lama kita tanggalkan setiap dosa-dosa kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita harus mempunyai panggilan hidup yang lebih berbeda, ya. Di sini ada tadi 5 yang sudah saya sampaikan, yaitu makna dari kebangkitan dari awal. Pertama adalah bukti kemenangan atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas maut atau kematian itu. Ketiga, kebangkitan membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup buat saudara dan saya, ya. Yang keempat adalah jaminan hidup baru. Dan yang kelima, panggilan untuk kita hidup berbeda. Haleluya. Hidup kita itu harus mencerminkan Kristus. Saya katakan saudara-saudaraku, kita dipanggil jadi terang dan berdampak. Kalau kita sudah bangkit bersama Kristus, cara berpikir kita harus berubah. Cara hidup kita harus berubah, ya. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah. Dari luar mungkin kita tidak bisa melihat benih itu, namun di dalam tanah suatu pertumbuhan dan hidup baru mulai tumbuh di dalam tanah. Demikian juga dengan Yesus, saudaraku. Salib terlihat seperti kekalahan, kubur terlihat seperti sebuah akhir, tetapi kebangkitan adalah awal kehidupan yang baru. Dan kita adalah benih itu, saya katakan. Dipanggil untuk bangkit dari dosa, dipanggil untuk bangkit dari kegagalan, dipanggil untuk bangkit dari suatu keputusan, yaitu tadi berubah di dalam kebenaran Yesus Kristus, ya. Kebangkitan Yesus berkata kepada kita hari ini, kita belajar, saudara-saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan, ya. Yang kedua, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dipulihkan. Tidak ada situasi yang terlalu mati untuk dibangkitkan. Yesus hidup, dan karena Dia hidup, kita juga memperoleh kehidupan. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di sini di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari tinggalkan kehidupan lama kita. Mari percaya bahwa Tuhan memberi hidup baru buat saudara dan saya. Mari hidup dalam kuasa kebangkitannya. Mari jadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pagi ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan hati kita siapkan kita untuk masuk ke dalam mezbah doa. Haleluya.
kasih Bapa atas anugerah kasih setiamu yang kau nyatakan atas setiap pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kami percaya melalui kebangkitanmu kami memperoleh suatu makna, yaitu keselamatan dalam hidup kami. Kami sebagai orang-orang percaya Engkau akan selamatkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang percaya akan menerima kemenangan hari ini. Mari sama-sama katakan yang menerima kemenangan, katakan 3 kali amin. Amin, amin, amin.